kutik sedikit mengenai perkuliahan hari ini. Jadi hari ini topiknya itu adalah informatika kesehatan. Informatika kesehatan itu harus dibedakan antara informatika kedokteran dan informatika kesehatan. Ya, kita bahas yang pertama yaitu tentang informatika kesehatan. Nah, informatika kesehatan kedokteran itu disiplin yang berkaitan erat dengan pemanfaatan komputer dan teknologi komunikasi di bidang kedokteran. Mungkin di sini komputer yang dimaksud adalah mungkin teknologi ya, dan teknologi komunikasi. Jadi sekarang yang pun mau say hello ke kita yang di Indonesia, entah yang mudah-mudahan sinyalnya ada yang di pelosok dengan melalui HP, WA, SMS, email itu udah bisa. Kalau dulu jangankan seperti itu, untuk ketemu aja melalui surat atau apa bisa 1 minggu, bisa 10 hari dan lain-lain. Wah Bu, ini daerahnya jauh Bu, kemungkinan besar bisa sampai 10 hari. Karena memang jalur akomodasi ke sana cuman ada 1 minggu sekali. Nah, seperti itu. Nah, ini juga pemanfaatan komputer, teknologi, dan komunikasi di bidang kedokteran. Sama seperti saya bilang kemarin, saya tidak menjadikan kalian sebagai tenaga kesehatan dan saya juga tidak menjadi tenaga yang tadi tuh teknologi dan lain-lain. Jadi kita punya skop masing-masing. Nah, teknologi yang kalian punya sekarang ini itu berkembang dengan cepat yang berurusan dengan penyimpanan, penarikan, penggunaan data, informasi, serta pengetahuan biomedik secara optimal untuk tujuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya kemampuan kalian, keterampilan kalian punya itu ya memang tidak hanya di bidang kedokteran, malah yang bidang-bidang lain itu teramat sangat memerlukan kalian. Ya, ini kita menghubungkan dua yang ada di Gunadarma, yaitu antara kalian informatika dan kita di bidang kedokteran. Padahal di tempat lain monggo banyak sekali orang-orang yang membutuhkan tenaga-tenaga kalian. Nah, di manakah posisi Infocus itu? Informasi kedokteran itu berhubungan dengan semua dasar dan terapan dalam kedokteran dan terkait sangat erat dengan teknologi informasi modern, yaitu komputer dan komunikasi. Jadi informatika kedokteran ini sebagai disiplin baru yang berkembang terutama karena kesadaran bahwa pengetahuan kedokteran tidak akan mampu terkelola oleh metode berbasis kertas saja. Nah, yang sudah saya bilang tadi bahwa keterampilan yang kalian punya itu teramat sangat baru di bidang kedokteran. Jadi ceritanya nih di bidang kedokteran itu tidak mau kalah dengan bidang-bidang lain. Jadi dia juga harus memakai teknologi yang sangat berkembang ini. Nah, itulah kita butuh orang-orang seperti kalian ya untuk membantu kita di bidang kedokteran. Nah, posisinya di kedokteran berada di persilangan di berbagai disiplin ilmu dasar dan terapan di kedokteran serta disiplin di luar kedokteran seperti ilmu informasi, komputer, statistika, psikologi. Secara terapan, aplikasi informatika kedokteran ini meliputi rekam medis, elektronik, sistem pendukung keputusan medis, sistem penarikan informasi kedokteran, hingga pemanfaatan internet dan intranet untuk sektor kesehatan, termasuk pengembangan sistem informasi klinisnya seperti apa. Nah, tadi, jadi
Di sini pun sampai yang informasi klinis ya. Jadi mungkin di dunia kedokteran butuh sesuatu untuk menyembuhkan satu penyakit atau problema kesehatan lainnya. Nah, di sini dia perlu yang kayak kemarin mungkin kita untuk memecah batu ginjal atau untuk bypass, itu kita tidak perlu membedah dada lagi dan lain-lain, tapi kita cukup memasukkan alat. Nah, biasanya yang mengerjakan buat entah aplikasinya dan alat-alatnya itu adalah kalian. Sampai yang terakhir, yang awal tadi ada yang namanya rekam medis elektronik. Ini saya sempat sentil dikit di minggu lalu bahwa penggunaan rekam medis elektronik ini udah sekarang udah biasa kalau di rumah sakit besar kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat ketika kalian mendaftar suka ada yang jatuh dari atas, ada salurannya gelebuk kayak gitu. Nah, itu biasanya rekam medis yang datang dari atas kayak gitu. Jadi walaupun ada rekam medis secara elektronik, tetapi seorang dokter tetap harus merekam, mencatat dan melihat mencatat apa yang dia lihat di pasien. Ya, itu rekam medis yang paper base. Nah, setelah dia mencatat, baru nanti disimpan di rekam medis elektronik. Itu kalau misalnya yang rawat inap. Kalau misalnya yang rawat jalan, mungkin dia bisa anamnese. Anamnese itu adalah pertanyaan-pertanyaan kepada pasien yang membantu dokter untuk mendiagnosa penyakitnya. Jadi kalau dia anamnese cuman face to face, mungkin dokter bisa langsung mengetik di komputer atau laptopnya. Tapi tetap aja, kalau sudah pemeriksaan berkunjung ke pasien atau dokternya memeriksa pasien, itu biasanya tetap ada entah dokternya, entah perawatnya yang mencatat secara manual. Nah, rekam medis yang dicatat di manual ini, kalau dia misalnya saya typo, entah salah nulis, tadinya nulis kanan, ternyata yang ketulis adalah kiri. Biar apa? Ya, tes. Iya Bu, ada Halo, Bu. tes. Iya Bu, halo. Ada saya ya? Ada saya Ada ya? Bu, sempat hilang Bu. Nah, ya makanya, oke. Ya, tadi soalnya di sini juga ketulisan jaringannya unstable, itu nggak stabil, makanya. Oke, jadi kita lanjutkan di sini. Saya ulang dari rekam medis tadi. Jadi rekam medis elektronik ini dibuat setelah biasanya dokter membuat juga rekam medis secara manual. Harus itu. Karena itu adalah bukti otentik kalau dokter itu melihat secara langsung. Kemudian ya memang kita dokter harus dia ya kayak megang uang kayak gitu. Harus dipegang, kemudian harus ditekan. Nah itu seperti itu. Jadi memang perlu pencatatan secara manual karena langsung berhubungan ke pasiennya. Biasanya setelah nanti dicatat secara manual baru dipindahkan ke media elektroniknya secara computerized. Biasanya sih memang yang saya bilang pencatatan rekam medis secara elektronik itu biasanya buat meng-ACC rekam medisnya itu lebih lama daripada manual. Kalau manual 5 tahun itu harus dilenyapkan. Ya memang iya, kecuali kalau dia emang continue sehingga pencatatannya itu tidak kosong secara 5 tahun. Nah, kalau rekam medis itu biasanya lebih lama, bisa sampai dengan 10 tahun. Ya. Nah, itu nanti yang mengerjakannya semua itu adalah kalian. Mencatatnya, kemudian mengolahnya. Nanti dari semua rekam medis yang ada, kalian ambil data-datanya. Nanti terbagi di rumah sakit itu.
penyakit dalam berapa, di kandungan berapa, di gigi berapa. Nah, nanti kalian bikin semuanya itu. Yang up to date-nya itu adalah pekerjaan kalian. Jadi jangan bilang, oh nggak mungkin lah saya kerja di rumah sakit. Kalau sekarang teramat sangat mungkin. Pokoknya posisi kalian itu benar-benar ada di atas angin kalau sekarang sih. Nah, jadi kalian boleh berbangga sebagai nanti kalau kalian masuk ke dunia kedokteran, itu informatika kedokteran itu memiliki organisasi yang menghimpun para tokoh, peneliti, organisasi baik akademik, pendidikan, penelitian maupun pelayanan, serta industri yang memiliki aktivitas dalam informatika kedokteran, yaitu IMIA, jadi International Medical Informatics Association. Nah, jadi ya kalau sudah ada organisasinya, biasanya berarti pekerjaan kalian dan diri kalian itu terlindungi secara hukum dan diakui baik secara nasional dan internasional. Nah, itu kalau kalian kayak kerja di satu perusahaan, harus kalian ikut di serikat pekerja. Memang sih biasanya perusahaan yang membantunya untuk mendaftarkan dan lain-lain. Nah, kalau udah seperti ini, berarti ya itu pekerjaan kalian ada badan hukumnya. Something happen sama kalian, berarti ada yang membantunya. Itu fungsinya ikut serta di satu organisasi. Nah, ini tentang informatika kedokteran. Jadi, hubungan informatika dan kedokteran itu adalah informatikanya yang mensupport bidang kedokteran. Ya, intinya seperti itu. Jadi kita bekerja dibantu dengan kalian. Bentuknya apa? Ya ini. Ada penyimpanannya, penarikan, penggunaan data, informasi kesehatan, dan lain-lain. Sampai di informatika kedokteran ini, ada yang mau bertanya. Nggak ada. Sekarang saya lanjutkan ke informatika kesehatan. Nah, kalau informatika kesehatan, ini juga yang kalian punya nanti, yang kalian kerjakan. Tapi skupnya itu adalah lebih besar. Nah, ini skup kalian di informatika kesehatan. Ada di program kesehatan, ada pembuatan data kesehatan, yang ketiga pembuatan satu sistem informasi kesehatan. Nah, jadi ini. Tapi kita di sini tidak belajar buat program, ngumpulin data, analisis dan segala macam serta membuat suatu sistem informasi, enggak. Kita hanya mengkaitkannya yang seharusnya kalian buat ke bagian kesehatan. Ya, jadi kalian harus bedakan ya antara informatika kedokteran tadi dengan informatika kesehatan. Jadi informatika kesehatan itu, informatika kedokteran itu masuk di dalam informatika kesehatan. Ya, jadi skup kesehatan itu lebih besar. Kalau kedokteran intinya bagaimana dokter dan tenaga kesehatan lain membantu untuk keselamatan jiwa seseorang. Nah, itu tugas pokoknya dokter. Nah, kalau kesehatan itu tidak hanya dokter. Jadi ada orang-orang misalnya yang bekerja di bagian epidemiologi dan lain-lain, itu adalah kesehatan. Ya, beda ya. Kalian harus bedain antara informatika kedokteran dan informatika kesehatan. Nah, di sini informatika kesehatan adalah satu ilmu yang mengkaji, ya, mengkaji. Kalau tadi di ilmu kedokteran dia itu membantu untuk pelaksanaan kegiatan seorang yang bekerja sebagai dokter.
dan tenaga kesehatan. Tes, Masuk Bu. Ada Bu, ada. Ada. tadi sempat hilang lagi ya. Iya Aduh, Bu. saya Iya, Bu. pusing ini, bagaimana ini? Nah, sampai di sini. Pendekatan dalam kesehatan, yaitu ada 4 pendekatan dalam kesehatan. Ada yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ada yang bisa menjelaskan ke saya apa arti kata-kata ini? Promotif apa, preventif apa, kuratif apa, dan rehabilitatif apa? Silakan yang mau langsung menjawab, sebut nama dulu, nanti saya conteng di nama kalian. Monggo, Ibu izin menjawab. siapa ini? Raihan. Rehan Gibran. Oke, sebentar. Ya, apa Raihan? Kalau promotif itu serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, Bu. Oke, kalau preventif? Kalau preventif itu lebih ke pencegahan penyakitnya. Oke. Ya, ada yang lain mau membantu Rehan. Apa yang dimaksud dengan kuratif dan rehabilitatif? Yuk, monggo. Permisi, Bu. Ya, siapa ini? Oh, Saya mau coba. ini Michael Taslim. Michael Taslim dengan Felix Taslim samakah? Sama, Bu. Itu adik saya, Bu. Loh, kamu. Ya wes, tadi udah itu sih karena ada ininya ya, saya takut orang baru kayak gitu. Ya, silakan dijawab. Kalau saya kuratif itu kayaknya itu artinya mengurangi, Bu. Kalau rehabilitatif itu seperti apa namanya, mengobati, Bu. Nah, kebalik itu, Michael. Kuratif loh, dari kata awalnya itu adalah cure. Apa, Bu? Kuratif itu kata asalnya itu adalah cure. Kalau cure Oh, iya. Kalau itu berarti penyembuhan, Bu. Kalau misalnya rehabilitatif itu pemulihan. Nah, Gitu, iya. bukan? Ya, jadi kuratif itu adalah cara mengobati, cara menyembuhkan. Rehabilitatif itu ya kata dasarnya adalah rehabilitasi. Iya. Jadi bagaimana proses kelanjutan dari penyembuhan tadi. Nah, kalian tadi katanya anak ini nih informatika. Nah, kalau dari pendekatan 4 ini, mana yang sesuai dengan keahlian kalian? Pendekatan seperti apa? Pendekatan seperti apa yang cocok? Apakah 4-4-nya? Apakah hanya rehabilitatif? Yuk. Saya kalau sunyi seperti ini saya udah deg-degan. Apakah sinyal saya hilang lagi atau gimana ini?
Ayo, adakah selain Michael dan Raihan untuk menjawabnya? Di antara 4 pendekatan ini, pendekatan yang cocok dengan ya ahli-ahli dari informatika ini. Ibu izin menjawab. Siapa? Rizka. Iya Bu. Ya. Menurut yang cocok untuk bidang kita itu promotif Bu. Karena kan kalau IT itu berhubungan sama teknologi gitu ya Bu. Otomatis kan media sosial juga masuk. Jadi kita bisa promosiin untuk pencegahan itu, pencegahan dalam kesehatan. Tapi kita kirimnya itu di media sosial gitu Bu. Karena kan masyarakat Indonesia kebanyakan penggunanya media sosial Bu. Oke, Rizka, kalau kamu tadi bilang pencegahan, kalau pencegahan itu jatuhnya lebih kemana? Promotif atau preventif? Karena promosi itu bukan pencegahan. Iya Bu, berarti kalau promotif itu cuma ini ya Bu, kayak ngabarin gitu doang ya? Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau, makasih Rizka, ada lagi yang mau menambahi tadi jawaban dari Rizka. Ya Bu, kalau pencegahan tuh masuknya preventif Bu. Apa nih? Ajis Bu. Oke, apa Ajis? Nah, kalau pencegahan tuh masuknya ke preventif bukan Bu? Ya, jadinya yang cocok dengan kalian jadinya apa? Aziz? Preventif Bu, pencegahan. Oke, jadi tadi Rizka milih promotif, Aziz milih preventif. Ada yang milih dua-duanya? Ada Kak? Ya, saya jawab aja ya. Jadi yang sesuai dengan keahlian kalian adalah dua-duanya, adalah promotif dan preventif. Jadi kalau promotif itu kalau kata Rizka tadi yang apa dibagi-bagi atau apa, ya lebih tepatnya kalian pun bisa memberikan edukasi. Edukasi di bidang kesehatan itu bisa. Kalian bisa menunjukkan data-data yang kalian punya. Ya kan? Ini loh Bu, tahun 2020 stunting di desa ini 60% loh Bu. Kalau ibu-ibu tidak berubah, tahun-tahun berikutnya tuh akan bisa lebih banyak lagi. Nah, itu namanya promotif edukasi. Nah, pencegahannya ya kalian bilang kan gitu. Jadi paling enggak ibu-ibu harus mengikuti saran itu, ibu dokter, itu ibu bidan kayak gitu loh. Atau ibu-ibu kader biar makannya yang sehat. Jangan dikasih jajan terus. Jadi nanti kita datang lagi tahun 2022 kalau kita nanti tanya jawab lagi dengan ibu, kita cari data lagi, dari yang 60% ini harus turun. Nah, nanti ibu tanya, makanan apa aja Bu yang bisa menambah berat badan anak balita ibu? Nah, itu. Jadi yang cocok ke kalian adalah 2, promotif dan preventif. Sedangkan kuratif dan rehabilitatif, karena ini prosesnya adalah tindakan, udah jelas ini adalah pekerjaan dari tim kesehatannya. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, udah tahu jawabannya dan alasannya seperti apa. Ya, kita lanjut. Nah, pada informatika kesehatan, beberapa penelusuran masalah akan berawal dari evidence base. Karena itu, cakupan informatika kesehatan merupakan cakupan massal bukan individu. Indikator-indikator kesehatan tidak terbentuk secara individu, tetapi merupakan kumulatif dari massa atau publik. Pada informatika kesehatan tidak dilakukan intervensi secara personal, tetapi secara pribadi. Nah,
Yang kalian cari nanti itu harus ada evidence base-nya, harus ada buktinya. Ya itu tadi, ketemu yang berat badan anak yang memang di bawah rata-rata. Nah dari situ kalian lihat berapa banyak yang kena stunting. Jadi bukan personal. Kalau personal itu biasanya jatuhnya ke dokter dianya. Karena hanya Nah, ini adalah informatika kesehatan, prosesnya seperti apa? Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah pengelolaan datanya, yang ketiga menganalisis datanya, yang keempat penyajiannya, kelima pelaporannya, dan keenam harus ada penggunaan data kesehatan dalam pengambilan kebijakan kesehatan. Nah, di sini yang berperan adalah teknologi big data. Kalau soal big data ini Gunadarma udah lumayan banyak dia punya apa kayak gitu yang gede-gede kayak gitu, yang waktu itu kita juga pernah dijelaskan penggunaannya kayak gitu loh. Nah, habis. Jadi sampai sini. Sampai di informatika kesehatan ini ada pertanyaan. Halo? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kah? Nggak ada kayak. Udah paham ya, gampang ya. Semuanya cuma teori-teori seperti ini sih. Sebentar, yang saya panggil ini tadi saya belum ketemu di partisipan. Siapa tahu dia masuk terakhir, saya nggak terlalu ini. Bevon? Nggak ada. Hafiz? Hafiz? Nggak ada juga. Juan? Juan cuti Bu, Hafiz kayaknya nggak aktif Bu. Oh gitu, ya wes saya coret. Juan juga enggak. Muhammad Dimas. Muhammad Dimas juga nggak aktif Bu. Oh. Rifki Ahmad Farezi, minggu kemarin kayaknya ada dia. Hadir Bu. Oke. Kok saya nggak lihat nama kamu ya? Rio Andika Tarigan. Rio? Nggak ada ya? Oke. Rio Bu. Kenapa? Rio juga nggak aktif. Oke. Jadi yang hadir di sini yang aktif semua ya? Jadi kurang lebih cuma dikurangi 36 anak ya, 37 anak ya kalau si itu tadi. Oke. Ya,
selesai sudah kuliah hari ini, minggu depan kita offline ya. Nanti kalau ada apa-apa, Amir rajin memberitahu saya.